Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan wajah muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu lalu masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia, tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih,
berjalan 12 kilometer dengan perasaan kecewa, sedih, bingung, mungkin bisa terasa sangat panjang. Tetapi perjalanan 12 kilometer kalau dilalui dengan hati yang gembira, hati yang berkobar-kobar, pasti terasa dekat dan sangat menyenangkan. Syaratnya adalah mengerti isi kitab suci, mengerti ketika kita merayakan Ekaristi. Begitulah gambaran kedua murid dalam perjalanan dari Emmaus ke Yerusalem, atau dari Yerusalem ke Emmaus, balik lagi dari Emmaus ke Yerusalem. Kleopas dan Simon. Dua murid yang berjalan itu adalah gambaran perjalanan umat manusia, orang beriman, kita semua manusia Paskah. Manusia Paskah adalah manusia yang berjalan dalam hidup ini, menempuhnya dengan pengalaman ditemani Tuhan, pengalaman dikuatkan oleh Tuhan, pengalaman dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Tampak jelas apa yang dilakukan Petrus dalam bacaan pertama tadi. Apa yang dilakukan Petrus mirip sekali, sama seperti yang dilakukan Yesus. Cara penyembuhannya yang dilakukan Petrus mirip Yesus. Tetapi yang hebat bukan Petrus, yang hebat adalah Yesus yang sudah bangkit, yang menyertai mereka. Maka manusia Paskah adalah kehebatannya terletak dalam pengakuan iman bahwa Yesus hidup menyertai kita. Bukan kita yang hebat, kata-kata kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, jika berhasil dan berbuah bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Kristus yang bangkit sungguh menemani perjalanan kita. Perjalanan manusia Paskah tidak boleh goyah, terus melangkah meskipun aneka macam kesulitan dan tantangan ada di depan mata dalam perjalanan itu. Tetapi kita yakin Yesus hadir, teristimewa ketika Dia memecah-mecahkan roti sebagai bekal perjalanan para murid-Nya. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.